Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fil ayatil ukhra
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Fa inna asdiqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak rahmat, hidayah serta karunia yang kepada kita semua, yang begitu melimpah, yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita kalau disuruh menghitung-hitung nikmat dari Allah itu tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan senantiasa juga kepada umatnya yang mengikuti sunnahnya, yang mengikuti jejak langkahnya kelak sampai nanti di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan tema yang berjudul kedudukan orang berilmu dan adab menuntut ilmu. Berawal dari ayat yang di atas saya bacakan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman, dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwasanya kedudukan orang berilmu, orang ahli ilmu yang pertama adalah orang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ada 3. Yang pertama tentunya beriman. Beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul Allah, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar. Tentulah itu adalah beriman, meyakini dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota badan. Itu adalah kunci pertama kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tentunya berilmu. Berilmu adalah kunci dari segala amal perbuatan. Kita mau sholat, tahu ilmunya. Kita mau wudhu, ada ilmunya. Jadi berilmu itu adalah kunci dari segala sesuatu amal perbuatan kita. Kalau amal perbuatan kita tanpa didasari ilmu, maka akan tidak sah, tidak akan diterima amalan itu. Kunci kedua adalah berilmu. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, adalah beramal soleh. Beramal soleh adalah amal perbuatan yang kita lakukan. Jika kita lakukan itu Allah ridho, Allah suka, dan insya Allah kita akan diganjar, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah
tiga syarat ketika kita mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat 11 dari Quran surat Al-Mujadilah. Yang kedua, kedudukan orang berilmu adalah Allah menyebutnya sebagai berjuang fi sabilillah, sebagaimana hadisnya, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu kana fi sabilillah, maka dia termasuk berjuang di jalan Allah hatta yarji, sampai dia pulang. Hadis ini tentunya sudah sangat cukup jelas kepada kita. Kedudukan seorang berilmu adalah Allah menyebutnya sebagai pejuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Kalau sekiranya kita berilmu, menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kita meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka kita akan dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kedudukan yang kedua seorang ahli ilmu. Yang ketiga, kedudukan ahli ilmu adalah Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita yang tidak ingin Allah mudahkan jalan menuju surganya? Siapa kita yang tidak ingin Allah mempermudah dalam urusan menuju surganya? Tentunya kita manusia berharap pada Allah agar kiranya kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam meniti surga, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini cita-cita kita bersama. Semoga kita yang ada di sini termasuk orang yang masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ada tiga itu yang perlu kita fahami, bahwasanya kedudukan seorang ahli ilmu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya apa adab bagi seorang yang menuntut ilmu itu tadi? Yang pertama adabnya adalah niat. Ya. Kita kalau mau belajar kuncinya ada niat. Karena niat itu akan menentukan amal ini diterima atau tidak, akan diganjar oleh Allah berdasarkan niatnya. Sebagaimana dalam hadisnya, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan segala perbuatan itu akan diganjar juga tergantung pada niatnya. Maka niat tentunya adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar di sekolah, berangkat pagi, pulang sore, setiap hari kita lakukan itu tidak lain tidak bukan hanyalah untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebagai menggugurkan kewajiban atau aktivitas belaka saja, tapi kita benar-benar tahu kewajiban, bahwasanya ini kewajiban dan tentunya itu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua. Yang kedua setelah niat adalah menghormati ilmu dan menghargai sumber ilmu. Kunci dari keberkahan, kunci dari keberkahan kita dalam menuntut ilmu adalah bisa menghormati, berserta tawadhu terhadap ilmu dan guru, ustadzah yang menyampaikan ilmu. Berkah itu apa, para anak-anak sekalian? Berkah itu adalah ziyadatul khair,
bertambahnya kebaikan. Jikalau kita mau ditambah kebaikan kita, keberkahan kita ya, dalam diri kita, tentunya kita harus bisa menghargai ilmu apapun itu. Tidak hanya ilmu agama, ilmu umum pun juga itu kita harus hargai, bahwasanya itu adalah sebuah ilmu berupa pengetahuan yang harus kita timba, harus kita minta dari sumbernya ilmu, yaitu guru atau ustazah. Dan kepada sumber ilmunya itu kita harus mempunyai tawadhu, rendah hati yang sangat tinggi. Karena dengan kerendahan hati, ketawaduan itu, ilmu itu akan senantiasa masuk terhadap jiwa-jiwa kita yang suci, jiwa-jiwa kita yang bersih. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya, yang mana cahaya itu akan menerangi, akan masuk terhadap jiwa kita, yang akan siap diberikan cahaya, disinari cahaya. Jika hati kita, diri kita itu belum siap, maka tidak akan bisa masuk ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita itu tadi. Jadi itu para jamaah sekalian, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita faham tentang kedudukan ilmu dan kita faham tentang adab dalam menuntut ilmu. Demikian secuplik apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kami pribadi dan tentunya kepada anak-anak sekalian. Barakallahu li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita di khutbah yang kedua ini berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya hati kita dibersihkan, dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa guru kita, dosa-dosa para pemimpin kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa khadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisam. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
Sawu sufufakum fa inna tasyata sufu. Sawu sufufakum fa inna tasyata sufu min tamamis shalah. Safnya lurus rapat. Yang depan yang kosong dipenuhi dulu. Tumitnya lurus sejajar dengan garis warna biru. Kemudian adapun sakunya yang ada koinnya silakan diletakkan terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu aktivitas berjamaah kita. Cek. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wattini
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله